Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman para pecinta IT dan tentunya terima kasih yang sebelumnya sudah mengunjungi channel saya dan saya ucapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan hari ini kita akan ketemu lagi di sesi sharing yaitu untuk 3D Blender, yaitu pemodelan membuat gelas. Baiklah teman-teman, bagaimana untuk modelan membuat gelas? Kita langsung saja pada videonya. Let's check it out. Halo, selamat pagi semuanya, dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mencoba untuk melakukan pemodelan um, objek gelas. Objek gelas yang akan kita buat menggunakan objek dasar yaitu silinder. Oke, yang pertama kita pilih dulu box, kita delete dulu. Oke, sebelumnya saya munculkan dulu untuk shortcutnya, nanti biar teman-teman bisa melihat shortcut yang yang dipakai di sini ya. Oke, yang pertama klik add, kemudian kita pilih silinder. Kita cek dulu untuk apa namanya, untuk radiusnya. Misal kita pilih yang agak ini dulu ya, nanti kan bisa kita lakukan tadi 30, secara default 32, ubah ke 30. Coba untuk kita berbesar ya, kita berbesar sedikit. Oke, nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian teman-teman untuk melakukan ini kita akan mencoba menambahkan segmen, yaitu dengan cara kita tekan tab pada keyboard atau di sini ada check mode ya, edit mode. Kita pindah ke edit mode. Di sini kita lihat vertexnya, namun kita ubah dulu untuk apa, menambahkan dengan Ctrl R kita menambahkan segmen dulu. Kita tambahkan dengan scroll atas 1 2 3 4, kita tambahkan mungkin ya. Oke, segini cukup kayaknya. Kemudian kita enter, kemudian sehingga hasilnya seperti ini. Jadi kita klik kiri atau tekan enter juga bisa. Oke, kemudian kita akan melakukan modifikasi vertex ya. Tentunya kita angkat terlebih dahulu biar teman-teman bisa ini. Kita bagi dulu, split menjadi 2 objek ya. Di sini akan saya gunakan untuk area kerjanya, saya menggunakan left viewport. Nah, di sini ada tampilannya. Oke, kita pilih vertexnya dulu, kita blok pada vertex di 2 terbawah ini dengan seleksi di sini ya. Kemudian saya seleksi lagi untuk di bagian dari ini, sehingga kita bisa memodifikasi. Kemudian kita turunkan ke zoom Z secukupnya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kemudian kita lakukan seleksi lagi pada 2 vertex ya, 2 vertex seperti ini. Lihat teman-teman, kita klik, jangan lupa untuk di sisi sebaliknya juga kita seleksi, jadi biar tidak meleset nanti. Hati-hati di sini, di dalam proses seleksi ini memang harus hati-hati. Takutnya adalah ada kesalahan seleksi yang mengakibatkan justru pekerjaan kita jadi terganggu. Oke, kemudian sambil kita cek ya. Nah, di sini untuk dari ini dari left dulu, yang ini kita cek untuk perspektifnya. Oke, kemudian kita perkecil, kita melakukan scaling semua sumbu EGC. Caranya jangan di titik merah. Kalau di titik merah ini di sumbu X. Nah, kalau di sini dia apa namanya, ke semua sumbu EGC nya diperbesar, diperkecil. Oke, contoh seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini nanti takutnya apa, benjo seperti ini ya. Nah, ini termasuk ini salah seleksi vertex yang tidak perlu. Nah, ini kita undo dulu, kemudian ini vertexnya kita lepas. Nah, sehingga vertexnya yang terseleksi adalah yang melingkar. Sekali lagi teman-teman, oke, hati-hati di sini. Kita perkecil di bagian tengah di sini, kita perkecil seluruhnya sehingga kita bisa menghasilkan objeknya seperti ini. Kemudian kita pilih seleksi pada bagian vertex yang di bagian bawah ya.
Saya seleksi di sini, tekan shift. Oke, seleksinya, sorry saya ulang. Kemudian saya tekan shift, ya, bagian vertex yang terpilih. Kemudian kita kita turunkan atau kita move vertexnya ke sumbu Z agar dia semakin ke bawah. Nah, ini ada vertex yang belum terseleksi tampaknya. Jadi kalau kita salah, undo dulu, kemudian kita seleksi ulang vertexnya sehingga hasilnya seperti ini ya. Oke, sudah hampir mirip ya dengan kelas yang kita inginkan. Sekarang kita lakukan lagi ini kayaknya biar tidak terlalu biar tidak terlalu tinggi, kita turunkan semua vertexnya ke bawah. Nah, ini hati-hati, seleksi dulu semuanya, baik dari depan maupun dari belakang harus terseleksi semua vertexnya, baru kita bisa turunkan ke bawah seperti ini. Iya, oke, ini L left. Oke, nah, kita seleksi dari sini ya. Kita seleksi kedua vertexnya di bagian sini. Kita cek di sini ada, kita harus memastikan seluruh vertex secara berputar yang mengelilingi objek ini bisa terseleksi. Kita lakukan dengan scaling lagi, yaitu scale agak diperbesar sedikit sehingga bentuknya kurang lebih seperti ini. Iya, oke. Kemudian saya seleksi lagi. Oke, kita cek benar, sudah oke. Kita turunkan sedikit, kemudian kita lakukan seleksi lagi untuk perbesar sedikit. Iya, oke. Kemudian saya sedikit rampingkan lagi untuk di bagian ini ya, kayaknya masih kurang ramping. Saya ulang, seleksi. Saya ulang dulu dari kiri ya, seleksinya dari kiri, kemudian yang kurang dari perspektif. Kita cek, pastikan sudah perspektif semua. Ini ada satu vertex yang belum terseleksi, kita tekan shift, kita pencet, vertexnya sudah terpilih semua. Kemudian kita lakukan lagi, diperkecil lagi. Iya, kemudian kita naikkan sedikit. Oke, udah oke ya. Kemudian di bagian bawah juga kita perkecil lagi. Di bagian bawah kita perkecil dulu untuk oke. Di bagian bawah ini kita perkecil, tekan shift. Oke, pastikan vertexnya seluruhnya terseleksi. Ini ada vertex yang belum terseleksi. Jadi teman-teman harus hati-hati di dalam proses pemilihan seleksi vertex ini, karena kalau satu saja vertex tidak terpilih maka dia tidak akan menjadi fokus untuk objeknya, tidak akan jadi kita akan banyak mengalami kendala. Oke, kita periksa lagi, kurang lebih seperti ini untuk objeknya, tidak masalah. Ini kelas mewah nih ya. Oke, kemudian apa yang ini ya, kurang besaran dikit yang di bagian atasnya, besar dikit. Oke, saya ulang, salah. Oke, keliru, seleksi. Oke, saya ulang saja seleksinya biar tidak salah. Hati-hati, ada vertex yang nyangkut. Oke,
sedikit saya perbesar. Iya, jadi dari semakin ke atas semakin besar. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mencoba memilih berdasarkan, kalau tadi berdasarkan vertex, sekarang kita memilih berdasarkan apa namanya, face selection. Kita pilih, kemudian kita lakukan modifikasi lagi sedikit, apa namanya, kita tambah ya, karena ini baru 1 2 3 segmen, kita tambah, mungkin ditambah lagi sedikit. Kita tekan tombol extrude tekan tombol E, kemudian kita naikkan ya. Kemudian kita lakukan scalingnya sedikit, kita tarik lagi ya. Kemudian kita tekan E lagi ya, sorry, ini saya tampilkan dari sini, tekan E, kemudian kita move ke atas ya. Kemudian biarkan tanpa kita modif. Kemudian satu lagi untuk extrude-nya ya. Oke, kemudian kita sedikit modif di bagian di sini, lengkung sedikit ya. Nah, kemudian kita kembali lagi menggunakan extrude ya, dengan cara seperti ini. Kita menggunakan tekan E ya. Nah, di sini kita tipis saja. Kita menggunakan tombol ini untuk mendapatkan kedalaman, mendapatkan seperti ini, tipis saja ya. Oke, di sini ya tipis, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian sedikit kita lakukan move biar sejajar, bisa gerakan dulu, sejajarkan dengan bibir gelas yang paling ujung. Nah, kemudian setelah itu kita akan mendapatkan lubang ke bawahnya adalah menggunakan extrude juga, yaitu extrude, kita tarik ke bawah ya. Oke, saya klik, kemudian kita ubah tampilan sedikit, tampilannya di wireframe. Di sini kita ada tampilan wireframe. Nah, kita bisa melihat untuk objeknya. Kemudian kita menggunakan teknik scaling, kita perlebar sedikit, jadi nanti searahkan dengan yang ada di luar, jadi vertexnya kita samakan yang ada di luar. Kemudian kembali lagi untuk extrude lagi, tekan E, ke bawah lagi sama, masih lurus, kemudian tekan E, ke bawah lagi. Nah, di sini akan sedikit ada perbedaan, dimana kita harus melakukan scaling sedikit, yaitu melakukan scale dikurangi ya. Nah, di sini lengkungnya, kemudian E lagi, setelah sudah kita E lagi, kemudian kita pilih move, tekan E, kemudian kita turunkan lagi, kemudian kita scaling lagi seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat dari tampilan dari dari left, dari kiri wireframe-nya, kemudian dari objek aslinya seperti itu. Kemudian langkah masih kurang ada lagi, kita extrude lagi, kita move dulu, kita extrude dulu, kemudian sampai di sini kita move lagi, scaling masih ada. Oke, kemudian kita lagi, kemudian kita move, kita tekan move, pilih move, kemudian ketika E, kita turunkan lagi bagian dua terakhir, satu ini kita klik di sini, kemudian pada bagian skill kita lakukan EGZ nya semuanya, kemudian satu lagi yang terakhir, kemudian satu terakhir kita pilih move, extrude, kita sedikit, ini yang terakhir, cak, kemudian kita lakukan scaling, kemudian nice, kemudian kita pilih tab. Oke, teman-teman, ini sudah disempurna di bagian atas. Kita coba untuk
live viewport. Ya, oke, kurang lebih bentuknya seperti ini, dan ini kalau dari objek perspektif 3D-nya seperti ini. Oke, next, kemudian kita lakukan modifikasi sedikit di bagian bawah. Untuk kita pilih tab mode, tab atau edit mode, kemudian kita pilih face di bagian bawah. Saya ingin dikasih ketebalan sedikit saja biar lebih manis ya, biar lebih asik. Kita tab move, kemudian kita extrude sedikit. Oke, kemudian kita berikan ketebalan sedikit di sini, kemudian kita lagi, kemudian namun di sini kita lakukan scaling untuk sumbunya. Nah, kemudian dengan tombol move kita angkat sedikit, kita left, kita angkat sedikit untuk tombol move. Nah, di sini. Nice. Oke. Nah, oke, ini untuk wireframe dari kiri, vertex-vertexnya sudah seperti itu, kita tap. Kemudian teman-teman untuk hasilnya, oke, saya naikkan dulu ini biar sejajar dengan rata-rata airnya. Saya naikkan dulu untuk tombol move nya, oke, ke atas. Ya, oke. Nah, ini kurang lebih untuk tampilannya kalau seperti ini. Kemudian oke, saya naikkan dulu untuk lightingnya, lightnya saya naikkan biar nanti terlihat bayangannya di mana. Oke, kemudian saya close untuk areanya dan kita ke perspektif saja, kita ke iya, oke. Nah, di sini lihat, oke, nice. Oke, di sini ya. Oke, nah, oke teman-teman, tentunya untuk tampilan ini kita masih kurang apa namanya, masih kurang sempurna lah istilahnya, kurang bagus ya. Kita akan coba lagi, yaitu dengan menambahkan ya, dengan menambahkan apa namanya, kita akan menambahkan modify, yaitu object mode, tab object mode, kemudian kita pilih modifier list. Di sini ada modifier list, add modifier list, kita pilih solid subdivision surface ya. Oke, subdivision surface ya, subdivision surface. Kemudian kita untuk rendernya kita perhalus menjadi 4, mungkin di sini menjadi 3, untuk rendernya 3, untuk level viewport 3 coba. Oke, nice, di sini sudah sangat bagus. Oke, kita coba untuk dilihat dari sisi kamera. Oh, kelihatan kakinya saja, jadi saya coba untuk objeknya mungkin kita kecilkan dulu ya, biar ini biar pas. Nanti kalau sudah baru kita geser kamera. Oke, objeknya pas di atas, nanti kamera nanti dari angle kameranya yang akan kita ubah. Oh, kurang ternyata dari left. Oke, objek mode ya, objek mode. Oke, kemudian oke, ini untuk apa namanya, untuk ya, oke, nice. Di sini kita coba cek kamera. Oke, saya jatuhkan di huruf N dulu, kemudian di view nya saya lock ya.
lock kameranya, kemudian saya lakukan rotate, kameranya saya lakukan rotate, saya tekan N, kemudian kameranya di sini saya coba split dulu untuk saya mengatur kamera. Di sini saya lihat dari kamera ya, kemudian di sini kameranya saya naikkan ya, oke, kemudian saya agak maju dikit, coba dari top viewport, jadi kameranya maju lebih dekat tapi dia agak ke bawah. Oke, nice. Di sini akan saya cek rendernya. Kita cek dulu untuk rendernya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk di save dulu. Kita save objeknya, membuat ini tutorial Blender 05, membuat kalau kemarin membuat move, sekarang membuat gelas, membuat gelas cantik. Oke, membuat gelas cantik. Save. Saya save dulu. Oke, kemudian klik render ya, tadi sudah. Dan ini hasilnya, hasil rendernya. Nah, untuk memperhalusnya akan kita coba tambahkan background. Di sini saya tampilkan biasa saja untuk apa namanya, untuk ini wireframe, ini tampilan yang biasa, ini tampilan yang viewport setting. Nah, kita tampilkan yang biasa dulu, nanti untuk kemudian untuk end view-nya. Oke, saya lepas dulu untuk lock-nya. Kemudian kita tambahkan di sini, saya menggunakan user perspektif ya. User perspektif saja kamera, terus di sini saya ubah, nggak apa-apa, kamera perspektif, di sini top perspektif, kemudian saya ubah. Ini kalau masalah tampilan kita tinggal mengubah-ubah. Oke, langkah berikutnya adalah kita tambahkan plan ya, kita add object plan, kemudian tentunya kita lakukan modifikasi di sebelah. Kita lakukan modifikasi. Oke, gelasnya tenggelam. Kalau dilihat dari left, gelasnya plannya, kita klik plannya ternyata di atas, kita turunkan ke bawah. Iya. Oke, kita dari top viewport, kemudian perspektif, kita bisa lihat muncul bayangannya sudah sangat oke. Nah, saya tampilkan biasa, kemudian di sini tampil shadingnya. Lihat kalau di render hasilnya lebih bagus ya. Show. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih untuk membuat apa, jadi kalau untuk mendapatkan bayangan atau mendapatkan bayangan harus ada objek di belakangnya, yaitu di sini kita menggunakan objek plan ya. So, oke, sangat smooth. Saya sedikit ubah kameranya, misal dia geser ke kiri, kemudian kita rotasi sedikit. Nice. Kita zoom sedikit. Oke teman-teman, demikian tadi untuk proses pemodelan gelas menggunakan 3D Blender, dan kita akan coba kita lakukan render. Namun sebelumnya saya akan coba dulu untuk sedikit mendekatkan cahaya lagi. Di sini cahayanya saya coba dekatkan lagi. Nice. Oke.
Kita akan coba cek untuk apa namanya, untuk rendernya di menggunakan render image. Nice. Oke, smooth. Saya save as pemodelan gelas. Klik save image. Kemudian kita pastikan sudah. Kita cek lagi di tutorial, di tutorial Blender pemodelan gelas. Iya, oke, sudah terrender. Oke, sudah terrender. Baiklah teman-teman, demikian untuk proses pemodelan objek gelas ya menggunakan 3D Blender. Oke. Nice. Ya. Oke. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di situ Doni. Oke, itu tadi dia teman-teman, video 3D-nya, video cara pemodelan membuat gelas ya, pemodelan membuat gelas menggunakan 3D Blender. Baiklah, kita akan ketemu lagi tentunya di video-video saya berikutnya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komen biar saya semakin semangat lagi belajar membuat konten. Kemudian teman-teman juga bisa kita belajar bersama-sama di dalam pemodelan 3 dimensi. Baiklah. Oke, kita ketemu lagi di video tutorial berikutnya. See you and dak.